Halo guys, lanjut kita, Immortality. Fang Han menyipitkan matanya, pada saat ini, aura pembunuh yang kuat mencekiknya, dan semua chi sejatinya tampaknya telah dibekukan oleh aura pembunuh ini. Menghadapi tekanan kuat ini, Fang Han diam-diam berteriak dalam hatinya dan mengumpulkan chi sejatinya. Raja Iblis di depannya tiba-tiba menghilang dan sekejap muncul tak jauh di depan. Di saat yang sama, satu tangan besar menyilaukan meluncur ke arah Fang Han. Fang Han bisa merasakan chi iblis yang mengguncang bumi saat cakar besar meluncur ke arahnya. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia berteriak dengan keras, 3 singa surgawi keluar. Segera ruang di depannya berfluktuasi ketika energi chi liar melonjak keluar dari tubuhnya, akhirnya berubah menjadi 3 singa raksasa yang muncul sebelum dengan ganas meluncur ke arah Raja Iblis. Setelah berlatih 3 tato singa surgawi, dan reinkarnasi tubuh eksternal, kekuatan Fang Han sebenarnya melonjak 5 kali lipat dari sebelumnya, itu setara dengan 3 murid Yao Dian. 3 singa surgawi raksasa terbang keluar, membawa gelombang suara meraung menyebabkan ruang di langit nampak berguncang hingga menghancurkan banyak sekelompok iblis air. Setelah itu mereka dengan ganas menghantam telapak tangan Raja Iblis hingga hancur. Kejutan melonjak di wajah Raja Iblis saat melihat itu. Dia tidak menyangka Fang Han dapat mengolah chi astral singa surgawi dari sekte persatuan ekstrim, apalagi dengan kultivasi milik ketiga orang. Raja Iblis melambaikan tangannya dan banyak iblis air muncul dan menyerbu ke arah Fang Han. Kilatan dingin melintas di mata Fang Han, segel di tangannya berubah saat dia berteriak, singa surgawi menelan iblis. Segera kedua singa surgawi membuka mulut mereka dan menelan banyak iblis kecil. Dalam sekejap puluhan iblis air yang ditelan lalu berubah menjadi pil embun giok di dalam sungai Huangquan. Raja Iblis, hari ini kau akan hancur, kata Fang Han dengan dingin. Dia mengayunkan tangannya dan jarum jiwa dengan cepat melesat ke arah mata Raja Iblis. Fang Han bisa merasakan chi iblis yang mengguncang bumi saat cakar besar meluncur ke arahnya. Senyum dingin muncul di wajah Raja Iblis saat melihat itu. Apa kau pikir dapat mengalahkan raja ini? Kau terlalu kecil untuk melihat raja ini, kata Raja Iblis menatap jarum jiwa dengan tajam. Segera ruang di depannya mengeras untuk mencegah jarum jiwa terbang dan menahannya di udara. Di saat yang sama segel di tangannya berubah saat dia berkata dengan keras, teknik pemotongan hebat. Mengikuti segel yang berubah di tangannya, riak zigzag hitam melonjak keluar dari tubuhnya. Riak hitam itu sekejap memotong udara membawa kekuatan penghancur, dan ruang nampak terdistorsi dimanapun riak penghancur itu lewat saat dengan kejam meluncur ke arah Fang Han. Rasa dingin melonjak ke wajah Fang Han saat melihat riak penghancur yang meluncur ke arahnya. Jika dia dihantam riak hitam itu, tubuhnya akan hancur. Mata Fang Han menyipit, pemotongan hebat ini adalah teknik iblis mematikan dari sekte iblis, sama seperti teknik penghancuran hebat yang dimiliki oleh Yin Xiang King. Segel di tangannya berubah saat berkata dengan dingin, kain singa surgawi. Segera 3 singa surgawi sekejap berubah menjadi chi penghalang dinding raksasa yang berdiri di depannya. Tepat saat penghalang dinding muncul banyak riak hitam zigzag menyapu dan memotong chi jarum jiwa hingga retak, dan pikiran Han tiba-tiba menjadi kaku, darah merembes keluar dari mulutnya. Ledakan keras terdengar ketika riak hitam menghantam penghalang dinding raksasa hingga ketiga penghalang semuanya hancur, dan berubah menjadi 3 tato singa yang menyusut kembali ke tubuh Fang Han. Kejutan melonjak di wajah Fang Han saat melihat ketiga penghalang singa surgawi benar-benar hancur oleh teknik pemotongan hebat. Raja Iblis tersenyum dingin saat melihat itu. Aku ingin melihat, teknik apa lagi yang kau miliki, kata Raja Iblis dengan dingin. Dia mengayunkan tangannya dan riak zigzag hitam yang lebih tajam segera menyapu ke arah Fang Han. Wajah Fang Han berubah drastis saat melihat itu, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku. Namun tepat ketika riak hitam akan memotong Fang Han, laut di bawah nampak berguncang hebat ketika kuali Dingzong Raja Neraka terbang keluar dan muncul di depan Fang Han.
dan riak-riak hitam teknik pemotongan hebat akhirnya tiba dan menghantam kuali Dingzong Raja Neraka hingga menyebabkan ledakan keras. Raja Iblis tersenyum dingin saat melihat itu, namun senyum dingin itu perlahan ditarik saat riak hitam menghilang dan kuali Raja Neraka tetap berdiri kokoh tanpa terpotong. Fang Han, apa yang terjadi? Siapa dia? Aku merasakan pertarunganmu dan melihat banyak sekelompok besar iblis air dan segera bergegas, kata Long Xuan terkejut. Itu adalah Raja Iblis Racun Air yang merusak segel. Dia memimpin ribuan pasukan iblis air untuk menyerang. Untungnya kamu tiba tepat waktu, kalau tidak aku sudah terbelah dua, kata Fang Han melanjutkan. Jangan bicara lagi, kamu kendalikan kuali Raja Neraka, kita serang bersama dan bunuh dia. Jangan biarkan dia merusak segel dan memulihkan kekuatan puncaknya, atau kita semua akan mati, kata Fang Han dengan ekspresi serius. Long Xuan mengangguk, segel di tangannya berubah menyebabkan kuali Raja Neraka nampak bergetar ketika cahaya emas menyilaukan melonjak keluar dan menembak ke tubuh Fang Han. Segera Chi sejati Kaisar Kayu melonjak keluar dari tubuh Fang Han sebelum berubah menjadi sekelompok cahaya biru membawa tekanan kuat yang menyapu sekitarnya. Mata Raja Iblis sedikit menyusut saat melihat itu. Bocah, kamu benar-benar memiliki kuali Raja Neraka, tapi apa kamu pikir kuali itu dapat melindungimu? Kamu tidak dapat melakukannya, kata Raja Iblis dengan dingin. Ada sesuatu di dunia ini yang dapat menghancurkanmu. Apa kamu tidak dapat menyadarinya? Kata Fang Han dengan senyum sinis. Segel di tangannya berubah dan Chi sejati Kaisar Kayu berubah menjadi selubung cahaya yang menutupi sekitarnya. Di saat yang sama, ramuan pelupa emosi memasuki cahaya biru menyebabkan udara nampak berfluktuasi ketika pilar cahaya emas raksasa meletus dan menghantam Raja Iblis Racun Air menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi kaku, dan Chi hitam di sekujur tubuhnya mulai tersebar. Dengan raungan putus asa, tubuhnya tersedot masuk ke dalam sungai Huangquan. Dengan memiliki ramuan pelupa emosi, Fang Han akan dapat memurnikan Raja Iblis Racun Air menjadi pil obat kelas bumi yang tak tertandingi. Long Xuan melihat Fang Han berhasil menyegel Raja Iblis, meskipun dia tahu bahwa Raja Iblis telah disegel dan kehilangan kekuatannya. Tapi itu juga mengejutkan melihat Fang Han memiliki kemampuan seperti itu. Bagaimanapun Raja Iblis Racun Air adalah seorang ahli yang telah menjadi inti emas iblis surgawi, yang telah dikenal sebagai Taois peri ratusan tahun yang lalu. Tapi dia telah ditaklukkan oleh Fang Han. Baginya, sosok Fang Han semakin tidak terduga. Long Xuan, kamu dapat gunakan susunan menelan kuali Dingzong dan menyedot semua iblis kecil ke dalamnya. Kita dapat memurnikannya nanti, kata Fang Han. Iya. Iblis air adalah bahan terbaik untuk memurnikan pil obat. Chi sejati air luasku akan bagus dalam menyesuaikan api sejati. Kita akan coba memurnikan pil obat Jidan, kata Long Xuan. Pil Jidan, apa itu? Seru Fang Han terkejut, dia belum pernah mendengar tentang pil obat Jidan itu. Aku juga kurang yakin. Pil obat ini adalah disiplin dari ahli alam surgawi untuk dapat mengajarkan metode pemurnian. Aku mendengarnya dari kakak senior Jialan, kata Long Xuan. Kalau begitu ayo kita lakukan, kata Fang Han. Long Xuan mengangguk, segel di tangan mereka berubah, menyebabkan susunan menelan kuali Raja Neraka mengalami dorongan. Begitu dorongan itu muncul, kuali itu berputar dengan keras, dan sebuah tornado yang kuat melesat keluar dari kuali dan menghisap semua iblis air. Dalam sekejap kuali Raja Neraka dipenuhi dengan kekuatan Chi yang padat. Setelah menyerap ribuan iblis air, kekuatan fisik Fang Han akan menyatu dengan kuali dan bisa membentuk kekuatan untuk memacu susunan besar. Jika dapat menyerap 8 juta iblis, bahkan komandan iblis tidak mudah membunuhnya. Namun di mana Fang Han dapat menemukan 8 juta iblis itu? Fang Han, di Laut Kosong, ada beberapa lorong berbahaya yang mengarah ke wilayah luar yang tidak diketahui. Kamu telah menjatuhkan Raja Iblis Racun Air. Kali ini panennya terlalu besar, jadi kita bisa melanjutkan perjalanan lalu menemukan markas Iblis Air dan memburu mereka semua, kata Long Xuan. Benarkah? Itu adalah kesempatan bagus, kata Fang Han dengan senang. Tapi Fang Han,
Jika kamu menyerap 8 juta iblis hanya untuk susunan besar kuali, maka itu berbeda. Bagaimanapun teknik penghancuran besar Komandan Iblis tidak mudah dihadapi, kata Long Xuan. Benar katamu, Long Xuan, kamu mengatakan bahwa Raja Iblis racun air dapat dijadikan pil obat? Tanya Fang Han penasaran. Benar, itu adalah pil inti emas terbaik, kelas bumi tak tertandingi. Setelah kamu menelannya, kamu dapat menambahkan 10.000 tenaga kuda ganas, kata Long Xuan. Apa? 10.000 tenaga kuda yang ganas? Itu setara dengan kekuatan ahli alam surgawi. Meskipun aku menggunakan teknik Qi sejati Kaisar Kayu dan kekuatan sihir Raja Ular Air Hitam, tapi bagaimana aku bisa meningkatkannya sebanyak itu? Kata Fang Han dengan getir. Yan tiba-tiba berkata, "Hei, bagaimana bisa Raja Ular Air Hitam dibandingkan pil inti emas Raja Iblis? Pil inti emas berisi semua kemampuan sihir dan semua kekuatan Raja Iblis. Apakah menurutmu itu tidak menyenangkan?" Kata Yan. "Begitukah? Ini benar-benar rejeki nomplok," kata Fang Han mengangguk dengan senang. Segel di tangannya segera berubah, dan kuali Raja Neraka segera melesat ke arah semua iblis air yang melarikan diri dan menghisapnya. Saat berikutnya, kuali Raja Neraka muncul di langit timur, dan membidik tempat di mana iblis air lebih banyak. Sekejap ribuan iblis air telah hilang tersedot. Dalam waktu singkat, pasukan iblis air di langit menipis, dan setidaknya 50.000 lebih telah dihisap. Setelah mengumpulkan lebih dari 50.000, Fang Han tidak terus mengejar. Dia perlahan mendarat, dan bergabung dengan 6 utusan Gua Lei Dong. Pada saat ini, di kejauhan, beberapa sosok misterius kulit hitam sedang memantau kelompok Fang Han. Kita sebenarnya membiarkan orang-orang Fang Han ini menghancurkan Raja Iblis Air Racun Air. Tuan memerintahkan kita untuk mengambil inti emas itu, tapi tidak menyangka itu salah perhitungan, kata salah satu sosok hitam. Apakah kita perlu membunuhnya dan merebut inti emas itu? Kata pria misterius lainnya. Tidak, orang bernama Fang Han itu tidak mudah, dan ada kuali Raja Neraka di tangannya. Selain itu, identitas kita harus dijaga, atau iblis abadi akan membunuh kita. Sebaiknya kita diam-diam mengintai mereka dulu sebelum kembali. Setelah mengatakan itu, sekelompok sosok kulit hitam itu berubah menjadi bayangan hitam yang menghilang ke kejauhan. Sementara itu, Fang Han tidak tahu sosok kulit hitam mematainya. Saat ini, dia, Long Xuan dan Xiao Ling, sedang menerima pujian dari 6 utusan api sejati. Terima kasih saudara Fang Han, kamu mengalahkan Raja Iblis dan melindungi keselamatan Pulau 49 kami. Jika tidak, kami pasti akan mati tanpa kuburan. Segel juga telah jatuh ke dalam bencana. Kami berharap saudara Fang Han menjelaskannya pada nona muda Fang Qingxie. Kalau tidak, kami akan dihukum, kata seorang utusan. Fang Han hanya tersenyum tipis saat mendengar itu dan mengangguk. Sementara itu di kejauhan, seorang gadis bernama Fang Qiang dari puncak Zidian berdiri di atas tebing dan menatap lautan awan yang jauh di sebuah layar yang berubah menjadi rekaman. Setelah menontonnya sebentar, wajahnya menjadi jelek. Hanya dalam beberapa bulan, lautan ada peristiwa besar seperti itu. Komandan Iblis telah membunuh 3 murid sejati Sekte Persatuan Ekstrim. Selain itu, Fang Han muncul di laut dan membunuh ribuan pasukan iblis racun air dalam satu gebrakan. Inti emas juga jatuh ke tangan Fang Han. Berita penting ini harus dilaporkan pada Nona Fang Qingxie, agar dia dapat membuat keputusan, terutama kasus Komandan Iblis Yin Xiangqing, meski itu harus mengganggu pelatihan tertutup Nona, pikir Fang Qiang merenung sejenak. Dia segera duduk bersila, segel di tangannya berubah. Sekejap petir melonjak di tangannya akhirnya berubah menjadi naga kecil yang menghilang di udara. Pesan sudah disampaikan, kuharap Nona Fang Qingxie bisa merasakannya, pikir Fang Qiang berdiri dan menghela napas lega. Di tempat yang jauh dari kaki gunung, beberapa orang dari klan Fang, Fang Men, Fang Rui, dan Fang Lai sedang mengobrol. Hei Fang Lai, tidakkah kamu ingin melaporkan bajingan kecil Fang Han ini? Kata Fang Man. Fang Han bocah itu, sekarang adalah murid sejati. Kekuatannya sangat kuat, 1 jari dapat membunuh kita, bagaimana kita bisa membalas? Kata Fan Kli.
Dia juga telah menyinggung Hua Tiandu, kita harus membalas, kalau tidak bocah Fang Han itu akan semakin menginjak kepala kita, kata Fang Men dengan keras menepuk meja. Satu suara tiba-tiba terdengar, apa kalian ingin membalas dendam? Fang Man dan lainnya terkejut mendengar itu, mereka menoleh ke belakang dan melihat Fang Qingwei yang muncul, ada sosok orang kulit hitam misterius di sampingnya. Salam nona kedua, kata Fang Man dan lainnya menangkupkan tangan mereka memberi hormat. Karena kalian ingin membalas dendam sama budak Fang Han, aku akan mempromosikan kalian. Ini adalah teman Dao kultivasi yang baru aku temui di laut, bernama Sihirman, apa kalian tidak melihatnya? Kata Qingwei memperkenalkan sosok kulit hitam di sampingnya. Fan Kli dan lainnya saling memandang, sosok kulit hitam misterius ini nampak aneh bagi mereka. Namun mereka bertiga segera memberi hormat pada sosok misterius itu. Karena kalian adalah teman gadis Qingwei, maka aku akan memberimu keuntungan, kata pria kulit hitam itu melambaikan tangannya. Segera 3 pedang terbang melayang di depan Fan Kli dan lainnya yang terkejut. Itu adalah 3 pedang kelas tinggi dalam artefak roh. Ambillah, kata sosok kulit hitam itu. Melihat itu, Fang Qingwei sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan ada kemurahan hati seperti itu. Nona Qingwei, saya melihat ketiga orang ini cukup bagus. Lebih baik bagi saya untuk menerima mereka bertiga, bagaimana? Kata Sihirman. Mendengar itu, Fang Qingwei menoleh ke Fan Kli dan lainnya. Itu bagus, Fang Men, Fang Rui, dan Fang Lai. Apa kalian masih tidak ingin bertemu guru? Kata Fang Qingwei. Ketiga Fan Kli terkejut. Kami melihat guru, kata Fan Kli dan lainnya dengan hormat menangkupkan tangan mereka. Tuan Sihir, ayo pergi ke puncak pengumpulan segudang. Aku akan memperkenalkanmu pada kakak senior Wan Luo. Dia memiliki beberapa artefak roh dari jejak kuno, Dao besar inti emas. Kamu bisa menukarnya dengan pil obat, kata Fang Qingwei. Dia tahu bahwa Sihirman adalah kultivator yang beruntung dari reruntuhan kuno dan ingin menukar beberapa pil obat. Ohu, Dao besar inti emas, itu bagus, seru Sihirman sedikit terkejut. Sesaat kemudian, mereka terbang menuju puncak pengumpulan segudang. Sementara itu di satu tempat, Fang Qiang melihat semuanya di matanya. Fang Qingwei, Tuan Sihir, apa-apaan ini? Orang hitam itu tampaknya sangat misterius, bagaimana bisa Qingwei bersamanya? Sementara itu di luar Gunung Yuhua, beberapa pria kulit hitam menatap Gunung Yuhua yang jauh dan berbicara satu sama lain. Dewa sihir mereka belum keluar begitu lama, apa akan ada mengalami kecelakaan apapun? Sekte Yuhua adalah seni bela diri pertama dari Immortal Dao. Kata salah sosok hitam, apa yang kau takutkan? Orang-orang Sekte Yuhua bisa mengenali kita? Dan dewa sihir itu menyegel aura mereka sendiri, tidak ada yang bisa melihatnya, kata salah satu sosok. Tuan Zhen Senjun hanya ingin menyelidiki situasi internal Sekte Yuhua. Aku membodohi Fang Qingwei, jadi akan jauh lebih mudah untuk mendekati Fang Qingxie di masa depan, kata sosok lainnya. Sementara itu di dunia abadi kecil, nampak Fang Qingxie duduk di awan yang kokoh. Tubuhnya dikelilingi oleh banyak kilatan petir ungu yang menyapu ke sekitarnya. Yang paling mengejutkan adalah di atas kepala Fang Qingxie ada 3 burung kepala manusia, dengan tangan memegang palu guntur. Ada juga sebuah ayat kata kuno. Setiap kata kuno tampaknya menjelaskan aturan langit dan bumi, rahasia zaman kuno dan rune burung raksasa itu sebenarnya adalah pusaka ajaib. Guntur melonjak dari tubuhnya saat dia bergumam, 10.000 hukum kembali ke asal. Fang Qingxie tampaknya sedang menempatkan banyak arai besar, sebelum mengembun menjadi satu, pikirannya tiba-tiba bergerak dan sebuah pemandangan muncul di benaknya. Tidak disangka selama pelatihan tertutup ini, banyak hal telah terjadi. Komandan Iblis dan Sekte Persatuan Ekstrim memiliki pertarungan hidup dan mati. Fang Han juga telah membunuh Raja Iblis Racun Air. Sepertinya aku harus keluar, pikir Fang Qingxie melambaikan tangannya ke atas, dan avatar raksasa di atas kepalanya tiba-tiba menyempit dan memasuki pikirannya, tubuhnya berkedip dan sekejap menghilang dari dunia abadi kecil. Fang Qingxie akhirnya keluar dari dunia abadi kecil. Sementara itu di laut, di Pulau Lei di Dongfu,
Fang Han menuju pertemuan dan Yuan bersama Long Xuan dan Xiao Ling. Fang Han, kita telah mencapai tepi laut utara, kita harus berhati-hati, akan ada kemungkinan bahaya kapan saja, kata Long Xuan. Tepi laut utara, tampaknya Komandan Iblis juga mengarah ke sana, aku akan pergi dan melihat, kata Fang Han menggerakkan kuali Dingzong ke atas dan terbang keluar untuk melihat sekeliling. Angin di sini sangat dingin dan pekat, di bawah alam avatar tidak akan bisa bertahan, kata Fang Han. Ada banyak murid yang membawa berbagai pusaka anti dingin ke laut utara ini, aku juga pernah datang ke sini untuk berkultivasi, pedang naga es kudapatkan di gunung es ini, kata Long Xuan. Kamu sepertinya sangat mengenal situasi laut kosong, bagaimana kita bisa masuk, tanya Fang Han. Aku tahu sebuah lorong, di mana ada banyak iblis, dan bahkan wilayah luar pun terhubung. Lorong itu mungkin dapat mencapai wilayah luar seperti medan perang, tapi jangan pernah masuk lebih dalam, atau kita tidak akan pernah kembali selamanya, kata Long Xuan. Kamu mengatakan bahwa di kedalaman Laut Void yang kembali ini, ada banyak pusaka di reruntuhan kuno, kata Fang Han. Tempat kedalaman itu sangat berbahaya, tidak hanya lingkungannya yang buruk, tapi juga waktu dan ruang yang berubah. Bahkan kakak senior Jialan tidak berani mengambil resiko. Sebaiknya kita memburu iblis air terlebih dahulu untuk diserap kuali Dingzong, kata Long Xuan. Bahkan senior Jialan tidak berani masuk ke tempat itu, nampaknya gua immortal Dongfu benar-benar berbahaya, pikir Fang Han. Baiklah, kalau begitu mari kita pergi ke markas iblis racun air, Long Xuan aku akan berlatih dulu, kata Fang Han duduk bersila. Rohnya segera memasuki sungai Huangquan. Di sungai Huangquan, dia membungkus iblis racun air dengan air suci Huangquan dan membentuk kalajengking besar. Saat ini dia sedang mengamati kemampuan teknik pemotongan hebat dengan menggunakan Qi sejati. Jika Qi sejati Kaisar Kayu dapat ditampilkan oleh teknik pemotongan hebat, itu mungkin untuk memotong kekosongan, jauh lebih kuat daripada pedang terbang kelas tinggi, bahkan dapat memotong pusaka ajaib. Setelah mempelajari kemampuan teknik pemotongan hebat, Fang Han tiba-tiba memacu arai besar penyucian di kuali Dingzong Raja Neraka. Pada akhirnya, semua racun iblis air disempurnakan, itu membentuk gumpalan seukuran kepalan tangan, namun kekuatan sihir berfluktuasi dan meledak membuat Fang Han terkejut. Ini adalah hukum Sein Reili, mengandung kekuatan 10.000 kuda yang ganas. Itu adalah pil obat kelas bumi yang tak tertandingi. Suara Fang Han bersemangat, Qi sejati Kaisar Kayu melonjak, begitu menyentuh relik Faseng, itu segera mulai disempurnakan. 10.000 kuda yang ganas, hanya lapisan kelima alam surgawi yang memiliki kekuatan semacam itu. Saat berikutnya Qi sejati dan relik Fasang terjerat satu sama lain, dan Qi murni dari pil obat mulai menyusup ke tubuh Fang Han. Kemampuan ilahi yang sangat luas, kekuatan sihir tidak terbatas. Aku benar-benar merasakan apa artinya menjadi kekuatan sihir yang tidak terbatas, pikir Fang Han setelah memurnikan relik Faseng. Kekuatan sihir Fang Han yang tebal menyerbu ke dalam kuali Dingzong menyebabkan kuali itu melesat terbang di atas es laut utara dengan cepat. Long Xuan tiba-tiba merasakan seluruh kuali raja, kehilangan beratnya saat melesat terbang membawa suara gemuruh yang berdengung keras di telinganya. Dia segera menggunakan Qi sejati untuk melindungi tubuhnya, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Dia segera tahu bahwa ini adalah peningkatan besar kekuatan sihir Fang Han. Dia telah menerobos Qi astral. Bagaimana mungkin, bahkan jika dia melatih Qi astral, tidak ada kekuatan sihir yang begitu tirani, pikir Long Xuan begitu terkejut. Saat ini penerbangan kuali Dingzong telah meningkat secara drastis, hampir 100 mil jauhnya. Fang Han belok ke kiri, lalu lompat 3 hingga 500 mil, lalu ambil arah ke Returning Void yang menghubungkan dunia wilayah luar, kata Long Xuan. Fang Han mengangguk, dan mulai menyatukan kekuatan sihirnya untuk mendorong susunan besar tersembunyi lainnya. Alhasil, penerbangan kuali Dingzong semakin cepat, namun semakin besar aliran udara dari penerbangan, semakin sulit untuk bersembunyi karena dengan kecepatan penuh membawa suara angin kencang yang bergemuruh ke sekitarnya.
Setelah penerbangan beberapa saat, beberapa orang berkulit hitam tiba-tiba muncul dan mengejutkan Fang Han. Dia hanya dapat perlahan menarik kekuatan sihirnya untuk mengurangi kecepatan kuali. Sial, di gurun es seperti ini, mengapa ada beberapa orang akan muncul? Kalian cepat menyingkir, teriak Fang Han. Namun teriakan itu tidak berguna, karena kecepatan kuali Dingzong saat ini sangat cepat. Beberapa orang kulit hitam di kejauhan tampaknya merasakan sesuatu. Mereka nampak begitu terkejut saat melihat bola api besar yang mengeluarkan ekor api meluncur dengan cepat ke arah mereka. Beberapa dari mereka menghindar dan seorang dari mereka menghalangi jalan dan sekejap dihantam oleh kuali Dingzong hingga tubuhnya terhempas dan meledak. Long Xuan terkejut saat melihat Fang Han tak sengaja telah membunuh seseorang. Qi sejati melonjak di tangannya dan menembak ke susunan besar kuali agar terbang lebih cepat. Namun kuali tiba-tiba berhenti dan Fang Han terbang keluar dari kuali Dingzong. Kemarahan melonjak ke wajah kelompok orang kulit hitam yang lolos dari benturan. Mereka terbang dan muncul tak jauh di depan Fang Han. "Kenapa teman kalian tidak menghindar? Aku sudah memperingatkan tidak dapat berhenti tepat waktu," kata Fang Han mengerutkan keningnya. Kelompok orang kulit hitam yang terbang di atas melihat Fang Han yang muncul dan terkejut. "Fang Han, rupanya itu kamu," teriak mereka dengan geram. Fang Han terkejut, dia tidak pernah mengenali pria hitam misterius seperti itu. Bagaimana mereka bisa mengenalinya? "Fang Han, kau berani membunuh seorang dari kami, berikan inti emas iblis racun air. Kami mungkin masih bisa mengampuni nyawamu, kalau tidak, jangan salahkan kami karena membunuhmu," kata seorang dari mereka. Qi hitam pekat melonjak keluar dari tubuhnya, membuat seluruh tubuhnya tampaknya telah menumbuhkan pelindung tulang. Semburan qi hitam yang kuat membuat ruang sekitarnya nampak berfluktuasi. Suara Yan tiba-tiba terdengar, "Fang Han, mereka bukan manusia, bukan pula iblis, melainkan alien dari wilayah luar. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah malapetaka tiga alam 10.000 tahun yang lalu telah memusnahkan klan alien?" kata Yan. "Apa, mereka alien? Pantas kekuatan mereka agak aneh," kata Fang Han sedikit mengernyit. Klan alien ini sudah memiliki kekuatan sihir sejak lahir, dan memiliki sihir yang kuat, lebih menakutkan daripada iblis. Mereka terlahir dengan kekuasaan yang tak terbatas, dan tidak ada apapun di antara langit dan bumi yang dapat menahan mereka. Kelompok mereka tidak memerlukan kultivasi apapun, dan kekuatan mereka akan meningkat. "Semakin lama hidup semakin kuat kekuatan mereka," kata Yan dengan suara yang dalam. "Sial, begitu kuatkah mereka? Jadi apa yang harus kita lakukan?" tanya Fang Han mengerutkan keningnya. "Iblis abadi, 3 jalan dan 3 lingkaran. Fang Han, segera bunuh mereka, jangan pedulikan apapun. Ini adalah cara dalam kultivasi ke alam tertinggi. Ketika kamu ingin menjadi peri, kekuatan Protos akan datang untuk membunuh dan melaksanakan hukuman. Kultivasi menjadi abadi," kata Yan dengan wajah serius. "Apa, membunuh mereka? Apa ada hal seperti itu?" seru Fang Han terkejut. "Memiliki kekuatan sihir dalam hidupmu, kultivasi dengan cara keras, maka kekuatan sihir akan tumbuh secara kuat, dan esensi kehidupan tidak ada habisnya. Ada perlombaan seperti itu antara langit dan bumi. Itu sudah menjadi hukum alam semesta," kata Yan dengan serius. Sementara Fang Han mendengarkan, qi hitam yang liar sekejap meletus dari kelompok sosok hitam saat mereka menyerbu ke arah Fang Han. Serangan mereka memiliki daya mematikan yang besar, memiliki kekuatan sihir tubuh yang padat nampak membentuk lapisan transparan yang melilit tubuh Fang Han. Mereka menjadi bayangan yang sulit dilihat saat bergerak menuju Fang Han. Di sisi lain, Qi sejati Kaisar Kayu melonjak dan membungkus tubuh Fang Han saat menghadapi serangan keempat sosok hitam. Fang Han baru saja meningkatkan kekuatan sihir dan mendapatkan teknik pemotongan hebat, karena itu dia tidak khawatir menghadapi keempat sosok hitam. Saat berikutnya, dia meninju salah satu sosok hitam dengan satu pukulan, tapi dia tiba-tiba merasa pukulannya itu sebenarnya meleset. Pihak lain tampaknya merupakan bayangan. Dengan tubuh ilusi dan kekuatan sihir yang menyatu, tampaknya merupakan medan keuntungan musuh.
Fang Han menghantam udara dan tiba-tiba merasa tidak nyaman. Lalu 4 tinju berat menghantam tubuhnya. Qi sejati segera melonjak di tubuhnya untuk menahan pukulan itu. Meski begitu, pukulan itu tetap mengguncang tubuhnya hingga mundur beberapa langkah. Sial, kemampuan yang aneh macam apa itu? Pikir Fang Han merasa kesal. Ia menderita kerugian dan segera menarik kembali tubuhnya. Qi sejati mengembun di tubuhnya akhirnya berubah menjadi baju besi armor kaisar kayu biru. Pertarungan kembali sengit. Dari pertarungan ini, Fang Han melihat kekuatan keempat sosok ini setara dengan 3 murid Yao Dian. Kekuatan sihir mereka sangat aneh, bukan Qi sejati atau Qi astral, tapi kekuatan yang unik. Yan tiba-tiba berkata, kekuatan sihir mereka disebut kekuatan dewa. Itu lebih baik daripada Qi astral, kamu harus berhati-hati, kata Yan. Saat berikutnya, Fang Han berada di tengah pengepungan dan dia dipukul hingga mundur beberapa meter jauhnya. Seorang sosok hitam menyeringai saat melihat itu, Fang Han, kekuatan sihirmu bukanlah lawan kekuatan dewa kami. Kami dapat melakukan apapun yang kami inginkan dan bermain denganmu sampai kamu bunuh diri, kata seorang sosok hitam, lalu berkata pada 2 sosok di depannya, kalian berdua, kendalikan kuali itu, jangan biarkan Fang Han kembali ke dalamnya. Kalau tidak, kita tidak bisa menghentikannya. Mendengar itu, kedua sosok hitam segera melesat terbang ke kuali dan menghantamnya membuat medan gaya tiba-tiba terdistorsi. Awalnya, Long Xuan ingin mengendalikan kuali Dingzong untuk membantu Fang Han, tapi tidak disangka kedua sosok itu telah menahannya. Kekuatan dewa nampaknya benar-benar akan memurnikan kuali dan perlahan menembus ke dalamnya. Cerita pun selesai. Buat yang penasaran dengan lanjutannya, cus tonton di TikTok Sam Budi guys, update-annya lebih cepat di sana. Yang belum ada TikTok, download dulu ya. Buat yang nge-follow TikTok Sam Budi, akan mimin fallback. Yang belum subrek YouTube, dibantu subrek guys biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.